Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Upex ID. Nah, di video kali ini saya akan membahas operating system atau OS yang stabil untuk RAP ya, seperti itu. Karena memang banyak dari kemarin teman-teman di grup USB UNYL yang saya baca itu kebetulan ada yang bilang down, ada yang bilang tidak connect dan lain-lainnya seperti itu. Nah, saya akan membagikan sebuah review dan juga sepengalaman saya ya teman-teman tentang RAP ini ya. Selama saya menggunakan, kemudian saya juga testing di beberapa operating system dan juga di beberapa mesin contoh seperti VM atau Alexi teman-teman. Jadi reviewnya seperti apa teman-teman, silahkan simak sampai akhir karena ini akan sangat berpengaruh dan akan sangat meningkatkan performa dari pendapatan RAP kita ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube Upex ID, dan juga teman-teman jangan lupa share ya video yang telah saya buat dan support channel ini agar terus bisa berkembang dan lebih baik ke depannya ya, seperti itu. Nah teman-teman, pertama-tama seperti biasa, teman-teman jika ingin join jadi teman kita di RAP, silahkan klik di deskripsi ya, seperti itu. Nah, kali ini teman-teman di sini saya akan buka untuk Proxmox saya. Sorry, nah ini dia teman-teman. Ini yang di luar kota ya teman-teman. Kebetulan servernya kemarin saya restart karena memang di sana padam katanya sebelumnya. Sama juga ada update kemarin di bagian update ini ya. Ini juga ada Proxmox kernel update. Nanti akan saya update sebelum tanggal 31. Jadi biar dapat update terbaru meskipun yang terakhir ya, seperti itu. Nah, pertama teman-teman di sini teman-teman bisa lihat jika telah atau sudah mendaftar RAP atau sudah join jadi member di RAP, pastikan teman-teman di bagian passive income ini teman-teman klik. Kemudian di sini lihat apakah ada anomali atau ada merah-merah ya, error dan lain-lain. Silahkan teman-teman cek. Yang pertama troubleshootingnya yaitu dari koneksi terlebih dahulu. Kemudian juga pastikan koneksi lokal itu sudah stabil, kemudian koneksi ke internet itu stabil ya, seperti itu. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ini boleh ya, saya izin untuk zoom in biar teman-teman kelihatan, sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, perlu teman-teman lihat di sini ada beberapa mesin yang online, namun untuk usage-nya ini kecil ya, dan juga untuk rate-nya sama karena ini di Indonesia. Kalau di luar negeri atau di region lain itu saya belum pernah coba ya teman-teman, karena memang saya tidak punya VPS dan lain-lainnya ya. Biasanya kalau IP VPS atau RDP itu biasanya memang sudah apa ya, istilahnya sudah takutnya di blacklist seperti itu teman-teman. Jadi jaga-jaga saja ya teman-teman. Di sini yang pertama yaitu ada PV1 teman-teman. Nah, usage-nya itu hanya 33 menit 9 detik ya. Padahal untuk uptime di servernya saja ini sudah kurang lebih 15 jam ya. Kenapa tidak terbaca? Saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk yang PV1 ini menggunakan Ubuntu ya teman-teman. Entah kenapa jika menggunakan operating system Ubuntu itu pendapatannya kecil ya, dan juga usage-nya itu kecil. Apa karena sekuritas atau harus diupdate atau harus update package ya, seperti itu. Kemudian di SDK Note ini juga Ubuntu, namun yang versi lama teman-teman, yang 24 24 kalau tidak salah. Itu usage-nya cukup tinggi teman-teman, di 2 hari 9 jam ya, ketimbang yang pertama ini Ubuntu 25 seperti itu. Jadi entah kenapa untuk operating system Ubuntu itu tidak sampai atau tidak maksimal ya, seperti itu. Kemudian untuk PV1-5 atau PV1 yang LXC 5 nah ya ini teman-teman. Di sini teman-teman lihat bahwasanya di sini menggunakan Ubuntu ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman lihat di sini uptime-nya hanya 11 menit ya. Ini padahal sama untuk uptime-nya dengan virtual machine atau PVE atau Proxmox saya ya, seperti itu. Entah kenapa kalau Ubuntu teman-teman, padahal di website RAP sendiri di sini direkomendasikan untuk menggunakan Ubuntu atau base Debian seperti itu. Namun yang spesifik di sini menggunakan Ubuntu 20.04 ya, seperti itu untuk distribusi. Nanti kita akan coba juga ke depannya, atau saya akan coba menggunakan Ubuntu 20.04. Nah, jika di apa ya di sini ya, di city template ini apakah ada untuk Ubuntu 20.04? Biasanya sudah tidak ada teman-teman. Nah, di sini hanya ini sorry ada. Jadi
Untuk Ubuntu 20.04 ini ada, kita akan coba ya, karena memang rekomendasi EarnUp itu untuk menggunakannya itu di Ubuntu 20.04. Kemudian jika teman-teman menggunakan Raspberry Pi dan lain-lain, silahkan sesuaikan ya untuk arsitektur ARM-nya seperti itu, karena memang ini dioptimalkan untuk 64 bit only atau 64 bit platform seperti itu. Biasanya Raspberry Pi B atau Raspberry Pi 4 ke bawah atau Raspberry Pi 3 ke bawah itu tidak bisa ya, seperti itu. Kemudian juga teman-teman, selanjutnya kita masuk di PV4. Ini juga sama, ini Ubuntu juga teman-teman. Entah kenapa Ubuntu itu uptime-nya kecil ya, seperti itu. Kemudian untuk SDK Note ini yang 4 hari ini menggunakan Debian. Kebetulan ini LXC-nya ada di rumah. Ini lumayan teman-teman, ternyata Debian-nya ini kalau nggak salah Trixie 13 di 14 hari. Kemudian PVE 1 min 3, PVE min 1, min 2 ini juga sama Ubuntu ya. Pendapatannya itu kecil teman-teman, perbandingannya jauh. Dan juga untuk usage-nya itu juga jauh. Kemudian PVE 2 ini juga sama teman-teman, ini menggunakan Ubuntu ya, PVE 1 min 2 ya. Kita lihat di sini PVE 1 min 2. Nah yang ini di sini Debian teman-teman, ini kebetulan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, oh ya sorry, ini yang di rumah teman-teman, mohon maaf, ini menggunakan Ubuntu juga sama. Jadi PVE 1 min 2 ya, bener, ini yang Debian yang ini menggunakan Debian Trixie juga, tapi nggak saya upgrade kayaknya ya package-nya. Jadi teman-teman kalau bisa, jika ingin optimal, upgrade ya, seperti itu. Sorry saya salah teman-teman. Kemudian untuk SDK Note ini 1 hari ini juga sama menggunakan Debian, ini yang ada di rumah teman-teman, di server mini PC T9 Plus ya, seperti itu. Kemudian yang SDK Win bla 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 bel ini Windows teman-teman, uptime-nya hanya 5 hari, namun sudah lama down, ini mungkin komputernya mati atau gimana, saya kurang paham. Kemudian di agen PAN ini juga sama, ini 7 hari sudah dapat $1 ya. Nah untuk pendapatannya jauh teman-teman dari Linux dengan Windows ya. Dari sisi uptime, kemudian dari sisi kestabilan memang kalah ke Windows teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada New KKS teman-teman, di sini terbacanya 5 jam 14 menit, ini juga sama. Ini menggunakan Ubuntu 25 seperti itu. Jadi entah kenapa di base Ubuntu yang terbaru 20++ itu kurang stabil ya, seperti itu. Kemudian di sini SDK Note ini juga sama. Ini Debian, tapi Debiannya ini Debian 10 kayaknya, saya lupa. Pokok intinya ini Debian yang agak lama sudah teman-teman. Ini ada di rumah juga. Untuk pendapatannya ini bisa $2 ya, seperti itu, dengan uptime 12 hari ya, seperti itu. Kemudian untuk SDK Mac ini di MacBook saya coba saja 1 hari 1 malam kurang lebih, itu tidak saya matikan. Itu pendapatannya lumayan lah di $0,2 untuk satu device. Kemudian di sini ada USB WNYL. Nah ini teman-teman yang bikin miris, ini uptime-nya 5 jam hanya dibayar 0,03 ya, seperti itu. Mungkin karena arsitektur lagi teman-teman, jadi USB WNYL-nya itu hanya dapat kecil. Kemudian yang KKS ini merupakan Windows teman-teman. Ini uptime-nya hanya 1 hari 8 jam karena memang PC-nya itu hanya digunakan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore saja ya, seperti itu. Jadi uptime-nya ini kadang naik kadang turun ya. Kemudian untuk di Windows 11 teman-teman sangat-sangat miris ya. Ini uptime-nya padahal komputernya atau LXC-nya, VM-nya ini jalan ya, seperti itu. Ini dia di Windows 11 ini. Nah ini dia teman-teman, padahal ini sudah jalan namun pendapatannya itu kecil ya. Entah kenapa di Windows 11 mungkin ada Windows Security dan lain-lain yang harus saya matikan. Jadinya apa ya itulah yang bikin terbatas seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, di paling bawah ini ada SSD server. Ini ada di CasaOS saya, tapi bukan dalam bentuk Docker ya atau kontainer, melainkan ini langsung saya pasang di OS Debian-nya ya, seperti itu. Karena memang ini ada di server Dell Wise N03D saya yang ada di rumah, seperti itu. Ini kebetulan uptime-nya juga sangat tinggi teman-teman, di 6 hari 3 jam ini sudah dapat $1 ya. Jadi ada beberapa yang memang saingan, contoh yang SSD server ini base-nya Debian 10 kalau tidak salah, saya lupa. Jadi ini versi lama karena memang CasaOS pada versi-versi terbaru itu ngebug ya. Jadi saya
pakai Debian yang lama, memang tidak saya upgrade ke yang terbaru, dan ternyata sampai sekarang work ya, seperti itu. Jika teman-teman membuka repo saya, untuk repo saya itu sekarang saya pindah ke Dell R720 ini. Jadi untuk spesifikasinya cukup tinggi ya teman-teman untuk Dell R720 saya ini, seperti itu. Jadi saya pindah kemudian saya migrasi ya, seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, kenapa ada ketimpangan untuk pendapatan dan juga untuk usage, karena memang RAP ini pendapatannya itu bukan per kecepatan internet ya, meskipun di minimum requirementnya ini kalau tidak salah kemarin itu ada minimal internet kalau nggak salah itu 100 Mbps, sedangkan yang digunakan di sini contoh kayak yang sudah dapat $1 dalam seminggu ini itu hanya sekitar 10 sampai 15 MB saja ya. Ini karena di rumah teman-teman. Kemudian yang agen PAN ini juga sama, ini home basic yang 20 Mbps itu normal-normal saja teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui, RAP itu menghitung namanya usage untuk uptime ya, seperti itu, atau penggunaan perwaktuannya seperti itu. Jika device-nya itu uptime-nya tinggi, dan juga RAP istilahnya menggunakan device kita, atau istilahnya menggunakan ya apa yang telah kita sediakan itu sesuai dengan yang RAP butuhkan. Contoh semisal 5 jam ya, nanti yang akan dibayar itu 5 jam ya, seperti itu. Kalau sepengetahuan saya ya teman-teman, dari beberapa conclusion pendapat dari website dan juga dari yang saya baca-baca ya, seperti itu. Jika ada yang lebih tahu teman-teman atau punya yang relevan, silahkan teman-teman komentar di bawah, dan juga jika teman-teman punya tips dan trik lainnya silahkan komentar di bawah agar teman-teman kita bisa tahu ya, seperti itu. Karena di sini kita saling sharing ya teman-teman, berbagi tips dan tutorial agar kita bisa sama-sama berkembang ke depannya ya, seperti itu. Jika ada yang tanyakan lagi teman-teman silahkan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang baru jangan lupa subscribe, dan juga yang belum join jadi member silahkan join jadi member YouTube UPX ID, karena itu akan sangat membantu saya, seperti itu. Atau teman-teman punya gabut lah orang kaya, silahkan tip di bawah ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.